Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Aprilia Ningrum, MPM 2211080163. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Pengertian bimbingan dan konseling merupakan terjemah dari guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau akar kata guidance bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran ataupun penuntun. Jadi bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun, namun tidak semua bantuan atau tuntutan merupakan bimbingan. Bantuan yang bermakna hendaknya senantiasa memenuhi serangkaian syarat dan prinsip seperti berikut. Yang B, pengertian konseling. Menurut Prayitno 2024, istilah konseling secara berasal dari bahasa Latin consulens, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima, memahami, sedangkan Harvey 198 yang dikutip Helen 2002 mengemukakan bahwa istilah konseling berasal dari bahasa Inggris to counsel, yang O secara etimologis berarti to give advice, yang berarti memberi saran dan nasihat. Yang C, paradigma bimbingan dan konseling. Secara harfiah, paradigma bermakna memperagakan atau mendemonstrasikan. Dalam Oxford English Dictionary, paradigma diartikan juga sebagai model, pola, atau contoh. Paradigma juga sering ditafsirkan sebagai karangan berpikir ditentukan pada paradigma adalah keseluruhan susunan kepercayaan, teknik, dan nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Yang D, visi dan misi bimbingan dan konseling. Visi, secara harfiah visi dimakna sebagai penglihatan yang akan dicapai oleh sesuatu yang akan dicapai. Di dalam kata visi tergambar adanya aspirasi, juga pandangan di masa depan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Misi pendidikan, misi pengembangan, misi pengatasan. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam rangka menentukan pribadi sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengembangkan dan mengaktifkan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Yang selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Dari beberapa uraian tersebut, diketahui bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan agar konseling dapat menemukan dirinya, mengenal diri, dan mampu merencanakan masa depan. Fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, preventif, fungsi perbaikan kuratif, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi penyesuaian. Lanjut, prinsip-prinsip dalam BK. Dalam upaya membantu peserta didik di sekolah dan menemukan pribadi yang mengenai lingkungan, merencanakan masa depan, maka layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting
agar bimbingan dan konseling tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Asas atau dasar merupakan landasan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan kegiatan tersebut dilaksanakan. Begitupun dalam penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, di samping memuat tujuan dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang memuat sejumlah asas dan fungsi sebagai rujukan aktivitas bimbingan dan konseling. Yang pertama, itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas dinamisan, terus ada asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, asas ahli turut uri handayani. Di sini ada juga layanan BK. Bimbingan pribadi adalah salah satu bidang layanan bimbingan dan konseling yang berfokus pada pengembangan pribadi individu agar peserta didik mampu mengenal dan memahami dirinya sendiri, mengelola emosi dan perasaan, mengembangkan sikap positif dan kepercayaan diri, mengatasi masalah pribadi secara sehat dan mandiri, membantu kepribadian yang matang, stabil, dan bertanggung jawab. Di sini ada 2, bimbingan sosial. Adalah salah satu bimbingan layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu individu siswa agar mampu menjalani hubungan sosial yang sehat, menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengembangkan sikap sosial positif seperti empati, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Mengatasi masalah sosial seperti konflik, teman sebaya, bullying, isolasi sosial, dan kesulitan komunikasi. Bidang bimbingan akademik. Akademik berbasis keislaman adalah layanan bimbingan dan konseling yang membuat peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar, sikap akademik, dan keterampilan belajar secara optimal dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Bimbingan ini tidak hanya berorientasi pada peserta kognitif, tetapi juga pada pembentukan akhlak, niat, dan tanggung jawab belajar sebagai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidang karir. Bidang karir Islam adalah proses bantuan kepada individu agar mampu memahami potensi diri, rencana masa depan, pekerjaan, dan mengambil keputusan karir yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga pekerjaan yang dipilih menjadilah sarana ibadah bermanfaat dan kemasalahan hidup di dunia dan akhirat. Di sini saya akan menjelaskan lagi jenis layanan BK. A. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasuki. Yang B. Layanan informasi. Secara umum bersama dengan layanan orientasi termasuk memberikan pemahaman kepada individu
yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani sesuatu tugas atau kegiatan, kegiatan atau untuk menentukan arah satu tujuan dan rencana yang dikehendaki. Layanan untuk membantu siswa ditempatkan sesuai potensi, minat, dan bakat. Layanan penerapan. Layanan untuk membantu siswa ditempatkan sesuai potensi, minat, dan bakat. Penerapan menetapkan kelas sesuai kemampuan, penyaluran jurusan IPA atau IPS keagamaan, penyaluran kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan mengoptimalkan perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Layanan himpunan data adalah layanan BK yang bertujuan mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan data serta didik secara sistematis sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Di situ ada data pribadi, data akademik, data sosial, data pribadi psikologis, data karir, data lingkungan, dan data catatan konseling. Konferensi kasus adalah suatu pertemuan teorganisir antara profesional, guru BK, psikolog, dan dokter, konselor, tenaga sosial untuk membahas klien atau kasus klien tertentu dengan tujuan meningkatkan pemahaman kolaborasi dan menentukan rencana intervensi terbaik. Konvensi ini penting dalam layanan bimbingan dan konseling untuk menggabungkan multidisipliner. Konferensi kasus membantu memaksimalkan layanan melalui kolaborasi profesional, evaluasi, dan kasus, serta mengembangkan intervensi yang efektif. Kors 2013. Layanan referral kasus adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau melimpahkan penanganan masalah konseling kepada pihak lain yang lebih kompeten karena permasalahan tersebut berada di luar kewenangan, keahlian, atau kepastian guru BK konselor di sekolah. Terima kasih penyampaian dari materi dari saya. Di sini yang terakhir saya memberikan rujukan. Materi tadi saya cari dari buku semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.